Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih pada bab yang pertama. Dan di kesempatan kali ini kita akan membaca atau menyampaikan hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn Al-Ahnas radhiyallahu anhum. Dari Abu Yazid yakni Ma'an bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhum. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia yakni Ma'an, wa abuhu dan juga bapaknya yakni Yazid, wa jadduhu dan juga kakeknya yakni Ahnas, sahabiyun. Mereka semua adalah tergolong para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dalam keterangan ya mereka ini datang pada Nabi berbaiat, artinya pernah berjumpa dengan Nabi ya dan beriman ya. Sebagaimana kita ketahui, definisi umum daripada sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi ya, walaupun hanya sebentar, kemudian dia beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Nah, itu definisi umum seseorang itu dikatakan sebagai sahabi atau sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut ulama usul ya, yang disebut sahabi itu bukan hanya sekedar pernah bertemu, tapi ya mulazamahnya itu lama ya. Jadi bukan sekedar bertemu sebentar beriman meninggal dalam keadaan beriman, tapi mulazamahnya itu dalam jangka waktu yang lama, itu baru disebut dengan sahabat. Ala kulli hal bahwa Ma'an, Yazid dan Ahnas ini anak bapak serta kakek ini mereka adalah tergolong sahabiyun, yaitu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Ma'an berkata, kana abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Ayahku yakni Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk disodakohkan. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Ayahku menitipkan dinar-dinar tersebut kepada seseorang di masjid ya, maksudnya adalah untuk disodakohkan kepada orang yang berhak. Faji'tu fa'akhadtuha. Aku datang lalu mengambil dinar tersebut. Yang datang itu adalah Ma'an tadi. Yang bersodakoh itu adalah bapaknya. Nah, Ma'an cerita bahwa saya datang kepada orang yang di masjid tadi, saya mengambil dinar-dinar tersebut. Fa'ataituhu biha. Lalu aku pulang dan menunjukkan kepada ayahku. Faqala, maka ayahku berkata, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu, ya, aku tidak bermaksud mensodakohkan kepadamu. Jadi demi Allah, ya, saya tidak bermaksud mensodakohkan dinar tersebut kepadamu. Fa khasamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengadu kepada Rasulullah. Saya melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Faqala, maka Rasulullah berkata, ya,
kepada bapakku. Rasulullah berkata, la kama nawaita ya Yazid, ya, kamu mendapatkan pahala sesuai dengan yang kau niatkan wahai Yazid, ya, walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan Rasulullah juga berkata kepadaku, ya, sedangkan engkau wahai Ma'an, engkau berhak mendapatkan apa yang engkau ambil. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa simpulkan dari hadis ini? Yang pertama adalah bahwa sedekah itu ada dua, ya. Kalau diklasifikasi sedekah itu ada dua. Yang pertama sedekah tatawu, sedekah sunnah. Yang kalau disebut sedekah sunnah ya berarti sedekah, ya. Kemudian yang kedua adalah sedekah wajib. Sedekah wajib, dan kalau sedekah wajib ini kita lebih mengenalnya dengan istilah zakat, ya. Jadi kalau disebut sedekah itu berarti sedekah sunnah, ya. Kalau disebut zakat berarti itu sedekah wajib, dan orang lebih kenal dengan istilah zakat. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 60 ketika Allah menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, ya, Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayah, ya. Ya, sesungguhnya, ya, sedekah, sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan kepada al-fuqara wal masakin, ya, ila akhiri, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang istilah sedekah itu juga digunakan untuk istilah zakat, yaitu terutama adalah sedekah yang sifatnya wajib. Kemudian yang kedua, hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa sedekah yang tatawu atau sedekah itu sendiri boleh diberikan kepada anak. Boleh diberikan kepada anak sebagaimana, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. La kama akhadta ya Ma'an, ya. Ya. Wahai Ma'an, engkau berhak mendapatkan apa yang kau ambil. Menunjukkan bahwa anak berhak mendapatkan sedekah dari orang tuanya. Adapun zakat, adapun sedekah yang wajib, maka tidak boleh diberikan kepada anak atau kepada orang tua. Ya, demikian yang dikatakan oleh muallif kitab Nuzhatul Muttaqin, ya. Sebagian ulama memberikan pengecualian, misalnya, ya, zakat boleh diberikan kepada anak, zakat orang tua boleh diberikan kepada anak, asalkan tidak diniatkan untuk menggugurkan kewajiban memberikan nafkah kepada anak, ya. Nah, itu dibolehkan kalau konteksnya seperti itu. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, memberikan faedah ilmiah kepada kita bahwa di dalam distribusi, di dalam membagi zakat atau sedekah itu boleh diwakilkan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Yazid tadi. Dia titipkan kepada seseorang di masjid untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Jadi boleh diwakilkan, apalagi kalau yang sifatnya sunnah, ini lebih menjaga kerahasiaan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Ma'an, dia mengadu kepada Rasulullah, ya, terkait dengan orang tuanya tadi, ya, maka itu tidak termasuk uququl walidain, tidak termasuk durhaka. Kalau tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, siapa yang benar. Sang orang tua beranggapan bahwa anaknya tidak berhak, sementara anak beranggapan bahwa dia berhak, maka dia mengadu kepada Rasulullah untuk mendapatkan kejelasan. Maka tindakan yang dilakukan oleh Ma'an tadi itu tidak termasuk uququl walidain, tidak termasuk tindakan durhaka kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang berniat untuk bersedekah ternyata
sedekah yang diniatkan tadi itu tidak sampai kepada orang yang dituju, maka orang tersebut tetap mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan, asalkan niatnya memang benar, asalkan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu pula misalnya ada seseorang yang mengeluarkan zakat, kemudian dia berikan kepada seseorang yang dianggap dia adalah mustahik, dan dia menerima, ya, dia menerima zakat yang diberikan tadi. Ternyata orang tersebut adalah sebenarnya bukan termasuk orang yang mustahik, ya. Artinya bahwa orang yang mengeluarkan zakat tadi itu salah sasaran, tapi dia nggak tahu, ya, dia tidak tahu. Dia niatnya memberikan kepada orang yang berhak, dan disangkanya orang itu adalah berhak. Ya, ternyata dia adalah bukan orang yang berhak mendapatkan zakat. Maka orang yang mengeluarkan zakat tadi itu mendapatkan pahala, zakatnya sah dan telah gugur kewajiban mengeluarkan zakat baginya, ya. Karena orang sesuai dengan niatnya, sesuai dengan apa yang diniatkan. Demikian beberapa hal yang terkait dengan hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.